Selamat siang saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Salam sejahtera, berkah dalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Tek Tong Tien, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Saya Pendeta GKJ Wonosari, Pendeta Dwi Wahyu Prasetya MAPS, hendak menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan situasi global sebagai akibat dari virus corona yang kita hadapi bersama saat ini. Yang pertama, saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, secara khusus tentu umat Kristiani di seluruh Indonesia, untuk ambil bagian dalam upaya pemerintah menanggulangi dan mencegah penyebaran virus corona. Hal ini tentu sangat penting karena upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pencegahan maupun penanggulangan, tidak akan berlangsung dengan baik tanpa ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Tidak terkecuali tentu umat Kristiani di seluruh Indonesia. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mendukung upaya pemerintah tersebut. Tentu kita sudah mengetahui bagaimana pemerintah memberikan anjuran, himbauan, memberikan kebijakan. Disitulah kita mestinya menjadi warga negara yang baik, taat, mengikuti setiap instruksi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh, kita diharapkan untuk tetap tinggal di rumah, kita lebih bersama menjaga keluarga kita, menjaga diri kita masing-masing, dan kita juga menghimbau kepada saudara-saudara, rekan-rekan yang berada di luar kota untuk tidak mudik ke daerah asal. Yang kedua, karena kita diminta untuk harus tetap tinggal di rumah, sedangkan bagi setiap umat beragama yang biasanya mengadakan ibadah-ibadah bersifat komunal, sebagaimana halnya umat Kristiani melakukan ibadah di gereja secara komunal, tentu gereja-gereja juga sepakat untuk tidak mengadakan ibadah secara komunal, termasuk ibadah-ibadah selama masa Paskah. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh umat Kristiani untuk tetap tinggal di rumah dan melakukan ibadah di rumah masing-masing. Saya yakin setiap majelis gereja saudara telah memikirkan upaya-upaya kelangsungan pelayanan rohani bagi setiap warga jemaatnya. Mungkin salah satunya dengan ibadah live streaming, dengan siaran radio, atau mungkin dibagikan panduan-panduan liturgi ibadah dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan dalam benak saudara-saudara, loh, nanti sah tidak ibadah kita? Loh, kan ibadah itu harus di gereja toh Pak Pendeta? Loh, keluarga kami tidak ada yang mampu memimpin ibadah. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Bagaimana dengan hal ini? Berbicara tentang tempat, kekudusan sebuah ibadah itu tidak bergantung pada tempat. Bukan berarti ketika saudara beribadah di gereja itu dianggap kudus karena gereja tempat kudus,
Sementara kalau tidak di dalam gereja, ibadah tidak sah karena tidak di tempat yang kudus. Dan itulah yang memang banyak muncul stigma kita mengkuduskan tempat-tempat tertentu, tidak terkecuali Holy Land. Dianggap sebagai tempat kudus, sementara di luar Holy Land tidak kudus. Demikian pula gereja. Kadang kita menganggap gereja itu sebagai tempat yang kudus, sementara di luar gereja, termasuk rumah kita, masing-masing bukan tempat yang kudus. Kekudusan bukan tempatnya, tetapi bergantung pada bagaimana manusia di dalam mengikuti atau menjalani, mengadakan ibadah itu. Bergantung pada hati. Di tempat yang kita anggap kudus, tapi kalau hati kita tidak benar-benar beribadah kepada Tuhan, di sana tidak ada kekudusan. Di mana-mana tempat itu kudus, karena Allah adalah maha hadir. Allah itu omnipresent, maha hadir. Di mana Allah hadir, di sana berarti ada kekudusan. Jadi tidak ada tempat yang tidak kudus jika peribadatan itu dilakukan dengan hati yang tulus, hati yang betul-betul menyembah kepada Tuhan. Sebagaimana dalam Kidung Jawa, neng gunung waneng ngare Gusti Allah ono nyangong ngendi paranmu mesti ono uga. Dimanapun kita berada, Tuhan itu ada. Tidak terkecuali ketika kemudian kita melakukan peribadatan di rumah kita masing-masing, Tuhan itu pun ada. Di dalam Injil Matius dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Yang kedua mungkin bertanya, lalu bagaimana peribadatan itu bisa berlangsung dengan baik? Karena setiap kami, mungkin keluarga kami tidak ada yang pernah jadi majelis, tidak pernah bisa memimpin renungan. Sebagaimana saya sampaikan di depan, majelis-majelis gereja saudara pasti telah melakukan pemikiran-pemikiran sebagai upaya pelayanan rohani. Mungkin dengan siaran radio, dengan live streaming. Tinggal bagaimana yang berada di rumah juga mengikuti peribadatan itu. Tetap berpakaian rapi, tidak disambi dengan makan atau minum, tidak dengan tiduran, tetapi tetap hati kita mengarah kepada Tuhan. Ini yang kiranya juga menjadi pemahaman bersama selama kita terlibat dalam upaya pemerintah. Kita juga menunjukkan kita sebagai warga negara yang baik. Kita juga doakan pemerintah, kita doakan saudara-saudara kita yang berada di garda terdepan, mereka para dokter, mereka rekan-rekan para medis yang berada di jalur terdepan. Kiranya mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan semangat dan ketulusan. Kiranya Tuhan segera menolong kita melalui badai corona. Tuhan memberkati kita semua. Amin.